Number 1. Number 2. Number 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bu Eti di program pelatihan kali ini yang saya lakoni ya, itu luar biasa, yaitu tentang mendesain sebuah penelitian sederhana, yaitu membuat hand sanitizer. Bagaimana keseruan kami? Kita saksikan ya. Ternyata bisa membuat sains itu menjadi lebih menggairahkan, lebih menyenangkan untuk anak-anak kita. Dan kita sebagai guru IPA menjadi tulang tombak ujung pertama yang harus di garda paling depan ya, untuk menghasilkan generasi saintis. Oke. Dibilang sama Pak Kapus itu kita tuh permasalahannya kenapa ada diklat ekskul IPA yang dari tahun kemarin itu dari tahun-tahun sebelum itu belum pernah ada, begitu kan ya, baru sekarang ini aja. Nah karena di kelas itu kurang nyatanya gitu, jadi ini merupakan mungkin terobosan PK gimana nih caranya, bagaimana kalau IPA-nya itu dipelajari di luar jam yang mungkin waktunya lebih fleksibel. Kan kita di kelas mah terkungkung sekali sama tuntutan kurikulum dan waktu ya. belum ulangan umumnya kapan begitu. Nah itu tuntutan yang membuat kita Tidak bebas. Boleh beralasan gitu. Dan saya mah nggak melakukan itu teh karena ini gitu ya. Padahal ya sebetulnya mah kan jangan beralasan. Bikin tambahin bawang, tambahin jahe, tambahin apa? Itu aroma yang kita tambahkan itu ada pada telurnya kan gitu. Itu kan prinsip osmosis begitu ya. Terjadinya osmosis itu kepada siapa? Apakah hanya kepada garam atau kepada zat-zat yang lain juga gitu. Mungkin akan jadi timbul kepada ukurannya, berarti kenapa bisa masuk gitu kan ya. Dan seterusnya. Jadi menurut saya segala yang sudah Bapak Ibu lakukan, siswanya sudah mengarah ke literasi sains. Dengan proses yang seperti itu tadi, ataukah biarkan bakteri yang memang sudah ada. Kalau kami ini karena untuk mengujikan bakteri, kita cari bakteri yang ada. Tadi saya tanya ke pakar pertaniannya, Pak, ada nggak daun yang terkena hama bakteri? Kalau ada daun yang terkena hama bakteri, bagaimana kalau kita uji klinisnya menggunakan daun yang ada bakterinya? Nanti kita ditetesin alkohol tuh di mana jadinya? Loh. Nah, cuman kalau di sini kalau sekarang kita mau uji klinis saat ini mencari daun yang terkena bakteri kan susah. Nah, saya berpikir lagi, bagaimana kalau menggunakan Yakult? Yakult itu kan ada berapa miliar bakteri lactobacillus tuh. Tadi bagus ya, baik. Bagaimana kalau cawannya dikasih Yakult, ditetesin Yakult. Nah, 3 cawan dikasih tetesin Yakult, yang satu dikasih alkohol, yang satu dikasih Aquades sebagai kontrolnya, yang satu ditetesin dengan sanitizer yang kita buat. Ya. Kalau kita begitu Pak, nanti kita lihat sanitizer dengan alkohol itu hasilnya bagaimana. Kalau misalnya ternyata hasilnya mendekati sama, berarti efektivitas sanitizer yang kita buat juga mendekati sama juga. Saya kira begitu Pak. Ibu. Iya, mangga Bu Wet. Iya, Bu Eti Bu. Iya. Jadi dari ulasan Ibu memang intinya adalah anak itu kita latih mengembangkan teori yang sudah dikembangkan di sekolah pagi, mungkin konsep-konsepnya ke dalam kehidupan sehari-hari, baik yang sederhana maupun sampai yang tingkat kompleks, dengan metode ilmiah ya. Di antaranya itu tadi mengembangkan variabel-variabel, mungkin dimanipulasi yang tadi iya. Jadi intinya mungkin itu ya Bu ya, berpikir kritis, kemudian tahapan-tahapan penelitiannya itu kita tanamkan ke anak-anak. Misalkan tadi bikin telur, mungkin Pak Dwinanto itu sudah berhasil iya telur asin ya Pak. Saya bisa Bu. Kan punya telur Bu. Udah ada. Berapa telur? Sebulan habis. Pak Iwan nanya.
mungkin membuat telur asin berhasil dengan aneka rasa gitu, ada jahe, ada sementara ibu enggak gitu. Tapi sementara mungkin baru hanya produk saja, terus anak belum menemukan konsep, belum digiring kita mungkin ya. Ini kenapa kok bisa asin? Coba ada pengaruh apa? Misal garam, kalau gula gimana? Coba jadi telur manis. Ada nggak? Belum kan? Karena proses osmosis yang praktek Bartol juga bisa pakai gula kan, ya seperti itu. Jadi mungkin kita guru bertugas untuk menanamkan ke sana. Yang pertama itu penasaran dulu, berpikir kritis. Yang dari hal simpel kok bisa begini, terus bagaimana? Terus kalau yang ini gimana? Terus kalau dirubah gimana gitu? Kita pancing dengan pertanyaan mungkin ya. Kemudian anak-anak kita latih, memang walaupun dengan kondisi anak berbeda-beda, kata kuncinya sabar. Gitu. Dulu harus sabar gitu Iya, ya. harus sabar. Sabar. Ke arah penelitian sebenarnya kecil, walaupun penelitian sederhana atau kecil-kecil. Itu terbuka sekali untuk kita melakukan penelitian, baik itu penelitian ke arah ilmunya maupun ke pendidikan. Iya. Oke, sekarang kita sedang membuat praktek hand sanitizer berbahan baku kemangi dan daun sirih serta jeruk nipis. Nanti sebagai kontrolnya menggunakan alkohol. Ini teman-teman sedang menimbang, ada yang menimbang dengan timbangan digital. Kemudian nanti kita siap-siap untuk menumbuk. Nah, media untuk penumbuh bakteri untuk proteinnya, untuk mengujinya adalah menggunakan putih telur. Nanti bagaimana caranya kita lihat ya. Oke, Pak Hari lagi ngulek kemangi pakai sambal Pak ya. Iya, ayo Pak diulek Pak, semangat Pak. Waduh, sering nyambel nggak ini Pak? Tahu sambal nggak Pak? Ada sambal juga, ada sambal ini. Sambal mata kan ya Pak dari sana ya Pak? Wah, sambil griol Pak katanya Pak. Wah, ayo semangat. Ntar siri aku ya Pak, Pak Mahfud. Hanya diambil videonya kan? Iya, ini lagi di videoin Pak. Kayak kelihatan utuh. Siap. Semangat Pak, ayo ngulek Pak. Ntar pulang disuruh ngulek sambal sama istri Pak. Oke, kita lihat kemanginya sudah. Kemanginya sedang ditumbuk, dihaluskan, Dihaluskan. kemudian untuk diekstrak, Betul, betul. diambil cairannya. Air kemangi ya Pak ya. Jadi putih telurnya adalah protein. Jadi alkohol itu kenapa digunakan untuk membunuh virus? Karena virus kan dan bakteri tersusun dari protein. Manakala protein itu rusak akibat alkohol, itu artinya bakteri dan virusnya bisa mati. Nah, putih telur itu adalah protein. Nah, ini yang berikutnya adalah udah cukup Pak, nggak apa-apa. Disisain aja, takut nanti butuh buat alkoholnya, nggak apa-apa. Biar tahu kita tuh kalau diberi alkohol tuh kayak apa reaksinya. Nah, pinter aja. Ini grup kelompok 3 nih teman-teman saya nih. Ini ekstraknya. Ya Pak, aku sih ngulek sih Pak. Aku pengen ngulek. Ekstrak daun kemangi betul. Udah kasih air Pak. Pak Heri udah dikasih air. Taruh di ini Pak, di gelas ukur Pak. Ambil dulu sarinya. Harus sering dicuci itu berarti nanti. Nggak boleh campur-campur. Tapi ini ada saringan. Sari-sari. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah. Satu kelompok 5. Ini mau ngulek Bu. Iya, mau dong Pak, mau. Iya, belum dikasih label ya. Aku aja. Kamera Mana ini. nih di belakang? Ini 1:2 aja berarti. 1:2 aja ya. Coba aja. Tadi terlalu encer kalau 2:4. Terakhir sedikit soalnya Pak. Jadi ini objek gelas untuk meletakkan putih telur ya. Putih telurnya dulu di sini. Ya, tetes dulu. Oh, sudah? Oh berarti pakai pipet aja tuh kan ada tuh. Tapi udah kecil ya, dikit banget ya. Kalau nggak di sini harusnya. Dari sini aja.
Oh, udah dipisahin telurnya. Ya, pakai label ya. Labelnya yang mana label? Ditulisin Pak. Sebelah sini Pak, ditulis Pak. Pak, nulis label kemangi, daun sirih, alkohol sama jeruk nipis. Iya, karena Cukup Pak, dikit aja. Pas melebar. tadinya mau pakai jeruk. Kurang terlalu minggir. Jadi udah kita Ya. besar gitu. Kali ini adalah percobaan pengujian hand sanitizer alami, cuma diulek, kasih air, diujikan ke telur putih. Di sininya ya, sampingnya ya. Iya, di sampingnya Pak, sini Pak. Bawahnya Pak. Ini mau yang mana misalkan? Ini berarti apa? Kemangi. Samping aja. Ini di pinggirin aja Pak. Maaf. Silakan Pak. Ya. Bapaknya semangat 45 semuanya nih. Sayangnya emak-emaknya malah jadi kameramenan. Wih, wakai amat Pak. Ini apa? Gumpal, menggelembung. 4 aja sih sebenarnya ya. Sama apa nih? Alkohol. Alkohol dan sirih. Oh, jeruk nipis. Jam 4 ya, 15 Nyontek dong, nyontek. Ayo sayangku, lagi ngulek apa Mbak? Bikin minuman apa Mbak Evi? Ini ramuan Bu. Sari rapet. Daun sirih sama daun kelor. Pak lagi apa Pak? Halo, lagi apa Pak? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment. Thank you Mbak. Hai guys. Yang manakah yang sudah ditetes alkohol? Oh, bulat beda bentuknya. Oh gitu. Terus yang Pipet alkohol nih ibu-ibu, barangkali itu Bu. Ya. Pak Heri masih semangat mengulek. Belum diekstrak ya Pak? Belum. Iya. Yang tadi mana? Siap saja. Itu. Siap. Kemangi. Ya. Jadi ini ya. Ayo Pak. telur ya? Kita lihat ini telur yang sudah dites alkohol. Bentuknya kayak apa? Ada perbedaan sebelum dan sesudah Pak. Ada perubahan ya? Coba ya, sama yang lain Pak. Ini juga ini warnanya keruh ya, ini kan hijau. Dicoba aja Pak. Dicoba. Ini ekstrak daun kemangi. Coba Pak kita teteskan. Kita lihat. Bagaimana hasilnya? Menggumpal ya. Kalau yang ini alkohol ya? Ada perubahannya tuh. Ada ya. Lihat tuh. Yang di pinggiran kan ada. Kita lihat. Kalau yang rusak mungkin alkohol tuh ada putih-putih menggumpal Pak. Yang samping ini kali ya? Sapinya Bu. Iya. Nah yang ini kita lihat coba. Karena kan kalau yang hijaunya kan nggak kelihatan. Kesehatan. Agak susah ya. Kita lihat aja. Mungkin perlu proses kali Pak. Proses penggumpalannya. Pak ngapain Pak? Lagi main Bu. Emang kita disuruh main di Ya, sini. main-mainan ini di hotel. Di hotel. Main ini Bu, bikin Tuh ini, dimarahin hand tuh sama Bu sanitizer. Evi tuh. Ya. Jelasin dong itu apa yang di botol kecil apa itu? Kecil ini tuh dari daun sirih, Hmm. daun kelor. Tahu nggak daun kelor? Itu tahunya kolor. Terus pakai Mengusir jeruk setan. nipis. Enggak, kalau setan kecilan iblis tuh. Pakai jeruk nipis. Oh jadi tiga-tiganya dicampur. Nggak usah diulek,
karena klorofilnya nanti pekat. Oh. Sama direbus doang. Oh gitu. Oh berarti ini beda lagi, keren. Nah, Direbus? Kan nggak boleh, diperas. Air panas. Pakai air panas. Air panasnya dari mana? Dispenser. Dispenser. Nah, Oh, keluar. cerdas amat sih. Mabuk, kita tadi disuruh perintah dari Banten ke sini. Kalau bodoh mah apa? Bagus. Kalau tolol mabuk jangan ke sini. Bagus. Maaf ya, terlalu. Iya, biasa deh Udah wajahnya jadi udah protes. kelihatan. Stand up komedi nih, Bang. Thank you. Anak bisa membuat sendiri hand sanitizer menggunakan alami dengan murah, mudah. Nah, disinilah alhamdulillah saya menerima ilmu yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya dapatkan sama sekali, bahwa ternyata dari ibu ya pengalaman bahwa bakteri, protein, virus juga tersusun dari protein. Kenapa bisa mati? Karena rusak akibat alkohol. Nah dari situ luar biasa. Dan telur itu ketemu juga kita setelah terakhir itu telur buat apa? Baru tahu atas informasi ibu, itu luar biasa. Terus tangan buat ibu. Terima kasih Bu ilmunya. Permasalahannya sama semuanya saya yakin. Masalah bagaimana mengatasi pemenuhan kebutuhan hand sanitizer untuk preventif kita yang menghindari COVID. Sebenarnya sih kalau lah mama pakai hand sanitizer terus itu bebas dari COVID, saya yakin itu juga bukan jaminan. Oke, yang berikutnya desain produknya. Tadinya mimpi kita ya Pak ya, kita pengen membuat produk hand sanitizer tapi lain dari yang lain. Cuma teorinya tidak tahu, bagaimana bahan dan cara pembuatannya itu. Jadi dengan yang ada yang disediakan oleh ibu, dari banyak pilihan itu kami tercengang. Kelompok 1 ya, 3 macam. Maksudnya hand sanitizer dari ini. Awalnya kami itu hanya 1 ya awalnya ya Pak ya. Kami hanya mereferensikan kemangi. Ya, kemangi. Yang paling rendah sirih ya. Paling rendah Ya, sih. paling kecil daun sirih. Nah, ini produknya. Ini tadinya Hasil dari keempat grup hand sanitizer alami buatan sendiri dengan menggunakan ekstrak daun sirih, kemangi, jeruk nipis, dan ada kelor. Demikianlah keseruan hari yang kedua pelatihan, yaitu tentang desain rekayasa penelitian sederhana membuat hand sanitizer sendiri berbahan alami. Kemudian kita uji, mudah-mudahan bermanfaat. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas atensinya, sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.